Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bayangan Malam, tempat di mana kisah-kisah nyata, mistis, dan penuh teror akan kami hadirkan untuk kalian. Sebelum masuk ke kisah kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, dan tulis komentar kalian di bawah. Karena dukungan dari kalian adalah bahan bakar untuk kami terus menghadirkan kisah menyeramkan yang mungkin saja terjadi di sekitar kita. Malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah cerita nyata. Cerita tentang sebuah keluarga yang memilih jalan singkat menuju kekayaan. Sebuah keluarga yang tanpa sadar menyerahkan darah daging mereka sendiri sebagai tumbal pesugihan. Siapkah kalian mendengar kisah ini? Mari kita mulai. Aku masih ingat betul kejadian ini berlangsung sekitar 28 tahun lalu. Saat itu, aku hanyalah seorang anak kecil, kelas 6 sekolah dasar. Aku tidak pernah menyangka kalau kehidupan keluargaku yang sederhana akan berubah drastis, bukan karena rezeki yang halal, melainkan karena sesuatu yang kelam. Kami terpaksa pindah dari Jawa menuju sebuah kota kecil di Sulawesi. Usaha ayah di Jawa bangkrut total. Rumah dan harta kami habis. Tak ada pilihan lain kecuali mengikuti saran kerabat ibu yang menawarkan sebuah rumah kosong milik temannya. Kami boleh menempatinya, asalkan merawat rumah itu dengan baik. Saat itu aku sangat keberatan pindah. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan di Surabaya, di mana segala kebutuhan mudah dijangkau. Tapi ayah sudah terlalu letih, terlalu hancur oleh kegagalan. Aku hanya bisa diam, menahan semua protes di dalam hati. Keluargaku berjumlah 5 orang. Ayah, ibu, kakak perempuanku yang sulung bernama Ratih, kakak keduaku Retno yang duduk di bangku SMA kelas 11, dan aku, si bungsu. Ayah mencoba membuka warung sederhana di pinggiran kota besar Sulawesi. Letaknya jauh dari rumah. Setiap hari kami harus menempuh perjalanan panjang untuk membantu ayah menjaga warung. Meski melelahkan, aku merasa ada yang berubah. Keluarga kami jadi lebih sering bersama. Setidaknya itu membuatku sedikit bahagia. Namun aku tidak tahu kalau kebersamaan itu hanyalah awal dari sebuah rahasia besar yang disembunyikan orang tuaku. Suatu pagi, aku pulang sekolah lebih awal karena guru-guru sedang rapat. Aku memutuskan mampir ke warung ayah. Perjalanan memakan waktu lebih dari 1 jam dengan ojek. Saat tiba di sana, aku mendengar keributan dari dalam. "Pokoknya aku mau balik, aku rabetan ning kene!" teriak suara kakak sulungku, Ratih, bercampur amarah. Aku terkejut. Saat masuk, aku melihat Ratih keluar dengan wajah merah bekas tamparan. Ibu duduk menangis di kursi panjang, sementara ayah terdiam di balik etalase. Aku segera menghampiri ibu. "Bu, ada Atta?" tanyaku cemas. Ibu hanya menangis, memelukku erat seakan aku akan pergi meninggalkannya. "Mbakmu pengen balik ning Surabaya," sahut ayah, nadanya berat, penuh beban. Aku terdiam. Ayah lalu menatapku, matanya merah. "Arif, ayah lagi mulai usaha dari nol. Usaha di Jawa blangkrut. Gak gampang, nak," katanya sebelum menutup wajah dengan kedua tangannya. Hari itu warung sepi, tidak ada pembeli. Suasana terasa dingin dan berat. Tiba-tiba ayah berdiri, berbisik pada ibu, lalu pergi begitu saja tanpa menoleh. Aku tidak tahu kemana ayah pergi sore itu. Tapi kepulangannya di malam hari mengubah segalanya. Petang itu, aku menyambut ayah dengan riang. Tapi ibu terlihat ragu. Ia hanya menyelangkan tangan di dada. Wajahnya cemas. "Ratih nang endi?" tanya ayah. "Di kamar," jawab ibu singkat. Ayah tersenyum tipis, lalu masuk. Ibu menyuruhku tidur. Wajahnya benar-benar bingung. Seperti ada sesuatu yang besar sedang ia sembunyikan.
Sejak malang itu, keadaan berubah. Warung kami yang biasanya sepi mendadak ramai bukan main. Pembeli datang silih berganti. Seperti hari pertama bioskop memutar film box office. Aku, Ratih, dan Retno terpaksa ikut membantu. Tak sampai setahun, kami bukan hanya punya warung, tapi juga restoran besar. Bahkan 3 restoran di berbagai titik kota. Ayah membeli rumah mewah, mobil, perabotan baru. Hidup kami berubah total. Dulu kami naik ojek, kini mobil pribadi menjemputku sekolah. Dari keluarga bangkrut, kini kami dipandang sebagai keluarga terpandang. Tapi, di balik semua keberhasilan itu, aku selalu merasa ada yang ganjil. Suatu siang, aku mengajak 3 orang temanku, Ahmad, Tejo, dan Budi, untuk makan di restoran ayah. Mereka kagum melihat bangunan megah itu. Namun, tiba-tiba Ahmad berbisik denganku dengan wajah pucat. "Wan, aku ndelok ono sing aneh. Mbak pelayan kui, ono makhluk ireng gede neng burine." Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa selain pelayan yang sedang membawa makanan. "Ngawur kue Mat," sahut Tejo sambil tertawa. "Ojo ngono, kowe kui senengane medeni tok." Tapi wajah Ahmad serius. Ia menatapku dalam-dalam. "Sumpah Wan, aku ora guyon. Ana makhluk gede, iren pekat ning burine pelayanmu kui." Aku berusaha mengabaikannya. "Wis, mangan wae. Abis kuwi tak ajak dolan ning panggonan sing apik." Mereka pun menuruti. Setelah makan, aku membawa mereka ke sebuah bukit indah tak jauh dari sana. Di puncak bukit itu ada telaga jernih. Tempat favoritku untuk menenangkan diri. Aku tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari paling mengerikan dalam hidupku. Ketika kami sampai, suasana masih cerah. Tejo dan Budi langsung melepas baju dan menceburkan diri. Aku ikut. Hanya Ahmad yang diam di pinggir, wajahnya pucat. "Mat, kenapa kamu? Ayo renang sekalian," ajakku. Ia menatapku kosong, lalu menarik lenganku erat. "Wan, makhluk ireng gede kuwi saiki ono nang telogo. Lagi ngeliti awakmu," bisiknya. Suaranya gemetar. Aku merinding. Aku menoleh ke telaga. Airnya tenang, seolah tak ada apa-apa. "Ayus, ojo ngaco," sahutku sambil kembali berenang bersama Tejo dan Budi. Tapi kegembiraan itu hanya sebentar. Ketika aku naik ke pinggir, aku melihat Tejo menggigil ketakutan. "Ada apa, Jo?" tanyaku. Dengan suara terbata ia menjelaskan. "Tadi Budi ketarik ke dalam. Aku coba narik dia, tapi berat banget. Kayak ono sing narik dari dalam. Aku hampir mati kelelep, jadi tak lepas." Aku terdiam. Budi tidak muncul-muncul dari air. Ahmad tiba-tiba berteriak. Matanya melotot. Tubuhnya kaku. Lalu dengan tenaga besar, ia mencekik leher Tejo. Suaranya berubah, berat, bukan seperti Ahmad. "Kenapa kau lepaskan aku, Jo? Kenapa kau biarkan aku mati?" teriaknya. Aku sadar. Roh Budi merasuki tubuh Ahmad. Aku berusaha membaca doa. Ayat Anas yang kuingat. Ahmad menoleh padaku dengan wajah mengerikan, lalu menghantam dadaku keras sekali, hingga aku terlempar. "Ini gara-gara keluargamu, Rif.
Gara-gara bapakmu sing bangsat iku. Suaranya menggelegar. Aku membeku. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan keluargaku? Sore itu berubah menjadi malam penuh teror. Dan aku sadar, sejak restoran keluarga kami ramai, sesuatu yang jahat ikut masuk dalam hidup kami. Hari itu, aku masih tergeletak di tanah basah pinggir telaga. Dada sesak akibat pukulan Ahmad yang tiba-tiba berubah suara. Nafasku tersengal, mataku buram. Sementara Tejo masih tercekik oleh tangan Ahmad yang kerasukan. Suara itu kembali terdengar, berat, penuh kebencian. Kenapa kau biarkan aku tenggelam, Jo? Kenapa kau biarkan aku ditarik ke dasar air? Aku mati sia-sia. Aku tidak ikhlas. Aku merinding. Suara itu jelas suara Budi. Tapi Budi sudah tidak ada. Air telaga tetap tenang, tanpa riak seakan menelan rahasia kematian. Wan, tolong aku. Tejo berusaha bersuara. Wajahnya memerah. Aku panik. Tanpa pikir panjang, aku berlari menghantam tubuh Ahmad, mencoba melepaskan cekikannya. Astagfirullahaladzim. Ahmad, sadar, Mat, teriakku. Namun tangan Ahmad semakin kuat. Aku nekat meraih batu besar di tanah, lalu ku gedor lengan Ahmad sekuat tenaga. Dia terhuyung. Tejo terlepas, terjatuh, batuk-batuk keras. Aku menoleh cepat. Ahmad kini berdiri tegak, wajahnya kosong. Bola matanya putih semua. Dari mulutnya keluar air telaga bercampur busa. Aku membaca doa sebisaku. Kul a'udzu birabbin nas. Tiba-tiba Ahmad menjerit panjang. Suaranya bukan satu, melainkan dua. Suara Ahmad dan Budi bercampur jadi satu, melengking dan berat. Lalu tubuhnya jatuh tersungkur, kejang-kejang. Aku dan Tejo hanya bisa menatap, ketakutan setengah mati. Malam itu, penduduk desa berdatangan setelah mendengar teriakan kami. Tim SAR dikerahkan untuk mencari jasad Budi di telaga. Selama 3 hari, mereka menyelam, menyisir, menggunakan perahu karet, tapi hasilnya nihil. Airnya tenang, tapi dalamnya aneh. Kayak ada arus yang narik ke bawah, ujar salah satu penyelam dengan wajah pucat. Ahmad tidak sadarkan diri selama 2 hari. Ketika bangun, ia menangis histeris, berulang kali menyebut nama Budi. Aku rak kuoso, Wan. Suarane Budi isi ono ning kupingku. Saben aku merem, dia nyeke aku, marahi aku, nyalahke aku. Aku hanya bisa diam, tubuhku gemetar. Rasa bersalah bercampur dengan ketakutan yang tak bisa aku jelaskan. Sejak kejadian itu, hidupku berubah. Aku sering mimpi buruk. Dalam tidurku, aku melihat Budi berjalan di depan rumah. Tubuhnya basah kuyup, matanya kosong, tangannya melambai memanggilku. Wan, ayo melu aku. Enek sing nunggu awakmu ning ngisor. Suaranya bergemah di telingaku. Aku selalu terbangun dengan keringat dingin. Tapi ternyata bukan hanya aku. Ibu pun semakin sering melamun. Matanya sembab, wajahnya lelah. Suatu malam, aku mendengar suara tangisnya di dapur. Gusti, aku ra kuat. Iki kabeh salahku. Kenapa aku manut karo dheweke? Bisiknya. Aku mendekat, tapi ibu buru-buru menyeka air mata, pura-pura tersenyum saat melihatku. Rif, tidur nak, besok sekolah. Tapi aku tahu, ada beban besar yang ia simpan. Puncaknya terjadi ketika ayah menghilang dari rumah selama 2 hari tanpa kabar. Ketika pulang wajahnya penuh tanah, pakaian lusuh, dan bau amis yang menusuk hidung. Aku mengintip dari celah pintu ketika ia berbicara dengan ibu. Wes rampung, kabeh wes ditompo, sakjane bakal ono tumbal maneh.
Nangin kui urusanku karo sing bantu. Kowe ora usah ngerti. Ibu menangis, menggenggam tangan ayah. Gusti Allah, kenapa kowe tega kaya ngene? Ayah menatapnya tajam. Ojo sok suci, Bu. Yen ora gelem manut, awakmu saiki ra urip enak ngene iki. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak paham apa maksudnya. Tapi aku yakin ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar usaha warung dan restoran. Beberapa minggu setelah hilangnya Budi, Tejo mulai bersikap aneh. Ia sering melamun di kelas, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Hingga suatu malam, aku mendapat kabar yang membuat darahku membeku. Tejo hilang. Ia terakhir dilihat berjalan ke arah hutan dekat telaga, tengah malam, tanpa alas kaki. Penduduk desa menemukan jejaknya di tanah, tapi jejak itu berhenti di tepi air. Orang-orang berbisik-bisik, wes jelas, iki tutu perkara biasa, ono sing narik bocah-bocah kuwi. Aku krungu keluarga Arif kuwi sing duwe perjanjian karo makhluk gaib. Bisikan itu menusuk telingaku. Aku berlari pulang, dadaku sesak. Benarkah? Apakah keluargaku memang ada hubungannya dengan hilangnya Budi dan Tejo? Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya pada ayah. Yah, apa hubungan keluarga kita sama hilangnya Budi sama Tejo? Orang-orang bilang. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, ayah menamparku keras. Mulutmu ojo sembrono, ojo sok ngerti, kue se bocah, ra usah campur urusan wong tua, teriaknya. Aku terdiam, pipiku panas, air mataku mengalir. Dalam hati aku berjanji, suatu saat aku harus tahu kebenarannya. Malam itu, aku mendengar suara gaduh di luar kamar. Aku mengintip. Ayah sedang duduk di ruang tamu bersama seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Di hadapannya ada ayam cemani, hitam legam, matanya merah menyala. Sing penting janji dijogo, tumbal kudu jelas. Yen ora, kabeh bakal rubuh, ujar lelaki tua itu. Ayah mengangguk. Wes, aku ngerti. Tumbale wes ono. Sing penting uripku terus munggah. Aku hampir menjerit mendengar kata-kata itu. Jadi benar, ada tumbal dalam kekayaan keluarga kami. Dan aku takut tumbal berikutnya bisa saja aku atau salah satu dari kami. Malam semakin larut, aku kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Tapi saat hendak memejamkan mata, aku mendengar suara ketukan perlahan di jendela. Tok, tok, tok. Aku menoleh. Dari celah kaca, aku melihat wajah pucat Budi. Matanya kosong, bibirnya membiru, rambutnya meneteskan air. Wan, ayo melu aku. Aku kedinginan. Suaranya lirih, penuh ratapan. Aku menjerit kencang. Ibu masuk tergopoh-gopoh memelukku erat. Rif, tenang nak, tenang. Tapi aku yakin itu bukan mimpi. Itu nyata. Budi benar-benar datang malam itu. Sejak saat itu, rumah kami tidak pernah sama lagi. Suara-suara aneh sering terdengar. Ketukan di pintu, bisikan di telinga, langkah kaki di atap. Aku tahu, teror ini baru saja dimulai. Malam itu, aku kembali sulit tidur. Angin berdesir lewat celah jendela, membawa bau amis tak tertahankan. Jantungku berdetak kencang ketika samar-samar terdengar suara orang berbisik di luar. Wan,
Ayo melu aku. Kene adem, kene tenang. Aku menutup telinga dengan bantal. Suara itu sama, suara Budi. Tubuhku menggigil. Baru saja aku hendak membaca doa, terdengar suara benda jatuh di ruang tamu. Aku memberanikan diri mengintip dari pintu kamar. Ayah berdiri di tengah ruangan, menyalakan lilin. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Di depannya, lelaki tua yang pernah kulihat sebelumnya duduk bersila. Di antara mereka, ayam cemani berkokok pelan meski malam sudah larut. Lelaki tua itu berbisik dengan suara parau. Waktune wes cedak, yen pengen daganganmu tetep rame, tumbal kudu jelas. Hati-hati, yen ora, kabeh sing wis kue bangun bakal ambruk. Ayah mengangguk. Wis, aku paham. Sing penting keluarga tetap aman. Aku tercekat. Aman? Bagaimana bisa ia menyebut keluarga aman kalau ada tumbal yang harus dikorbankan? Esoknya suasana rumah tegang. Ibu lebih sering menangis diam-diam. Ratih mulai jarang pulang. Ia memilih tinggal di kos-kosan dekat sekolah dengan alasan belajar. Retno juga jadi pendiam. Sering melamun sambil menatap kosong keluar jendela. Aku semakin yakin ada yang salah besar. Hingga suatu malam, Tejo ditemukan meninggal di tepi telaga. Tubuhnya terapung, matanya melotot, tangannya kaku mencengkram udara kosong. Anehnya, meski sudah berhari-hari hilang, jasadnya tidak membusuk sama sekali. Wajahnya pucat seperti lilin, seakan baru saja mati beberapa menit lalu. Warga gempar. Sebagian besar menuduh keluargaku. Wes jelas, KB iki gara-gara keluargane Arif. Warungnya mendadak rame, saiki bocah-bocah mati siji-siji. Ayah tidak menggubris. Ia malah semakin sibuk dengan restorannya. Tapi aku tahu, dalam hatinya, ia menyimpan sesuatu. Sejak kematian Tejo, gangguan di rumah semakin parah. Pintu berderit sendiri tengah malam. Suara langkah kaki terdengar di kamar Ratih, padahal ia sudah lama tidak pulang. Bau amis darah bercampur anyir telaga sering memenuhi ruangan. Pernah suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara kakakku Retno menangis. Aku membuka pintu kamarnya. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, wajahnya pucat pasi. "Mbak, nopo mbak?" tanyaku pelan. Retno menoleh perlahan. Matanya merah, seperti habis menangis seharian. Bibirnya bergetar. Aku didatengin Rif. Wong ireng gede kui. Saben aku turu, dia lungguh neng pojokan kamar. Matane abang, awake ireng pekat. Terus dia nyebut jenengku. Aku merinding. Jenengmu? Maksudnya opo? Retno menggigit bibir, lalu berbisik. Dia bilang, aku tumbal berikutnya. Aku terdiam. Tubuhku kaku. Kata-kata itu menghantam kepalaku seperti palu. Keesokan paginya, Ratih pulang sebentar. Ia menolak masuk rumah, hanya menunggu di halaman. Wajahnya keras, penuh amarah. "Bu, aku Ariso nemeng maneh. Iki kabeh salah bapak. Kue ngerti to, Bu? Aku wis krungu kabeh. Bapak wis nyerah ke keluargane dhewe kanggo pesugihan." Aku terkejut. Kata-kata Rati membuat darahku berhenti mengalir. Ibu hanya menangis. "Nak, aku arai sopo-opo. Bapakmu kui keras banget. Ibu mau ngison dedongo." Rati menatapku sebentar, lalu berkata dengan suara bergetar, "Rif,
kowe ojo nganti melu ke bawah. Yen iso cepet-cepet lungo saka omah iki. Setelah itu ia pergi tanpa menoleh. Aku berdiri terpaku. Apa benar ayahku sendiri yang menyerahkan kami? Malamnya aku tidak bisa tidur. Suara-suara makin keras. Ada yang mengetuk jendela, ada yang menarik-narik pintu kamarku. Hingga akhirnya pintu terbuka sendiri dan aku melihatnya. Sosok besar, hitam, setinggi langit-langit kamar. Matanya merah menyala, giginya tajam berlumuran darah. Napasnya berat, menghembuskan bau anyir menyengat. Dia mendekat, membungkuk, lalu berbisik tepat di telingaku. Giliranku njupuk giwomu, Cili. Aku menjerit sekeras-kerasnya. Ibu berlari masuk, memelukku erat. Rif, astagfirullah, tenang nak. Tapi aku tahu itu bukan mimpi. Bayangan itu nyata. Beberapa hari kemudian, kabar lebih buruk datang. Ratih ditemukan meninggal di kos-kosannya. Tubuhnya terbaring di kasur. Wajahnya penuh luka goresan seperti cakaran. Darah menetes dari bibirnya. Matanya membelalak, dan di dinding kamar tertulis dengan darah, "Tumbal wis dijupuk." Aku histeris mendengar kabar itu. Retno pingsan, ibu meraung-raung. Ayah hanya diam. Wajahnya datar seolah semua sudah ia ketahui sebelumnya. Aku menatap ayah dengan mata penuh kebencian. "Yah, opo iki kabeh gara-gara jenengan?" Ayah tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menyalakan rokok, dan meninggalkan kami. Sejak hari itu, aku merasa dunia runtuh. Setiap malam, aku bermimpi buruk. Ratih datang dalam tidurku. Tubuhnya berlumuran darah, matanya kosong. "Rif, ayo melu aku. Kene luwih tenang." Aku selalu terbangun dengan teriakan. Retno pun semakin parah. Ia sering mengigau, menyebut-nyebut nama ayah, dan terkadang tubuhnya kejang-kejang seakan ada yang mencoba merasukinya. Aku merasa waktu kami semakin sedikit. Malam itu, aku memberanikan diri mengintip ayah lagi. Kali ini, ia sendirian di ruang tamu. Di depannya, seekor kambing hitam terikat. Matanya melotot, mulutnya berbusa. Ayah membaca sesuatu dengan bahasa yang tidak kupahami. Tangannya kemudian menyayat leher kambing itu. Darahnya ditampung ke dalam kendi tanah liat. Aku ingin muntah melihatnya. Tapi yang lebih menyeramkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Dari bayangan sudut ruangan, muncul sosok tinggi besar. Wajahnya menyerupai manusia, tapi kulitnya hitam pekat seperti arang. Lidahnya panjang menjulur, matanya merah menyala. Makhluk itu menunduk, lalu meneguk darah dari kendi. Suara isapan bergema, membuat bulu kuduku berdiri. Ayah tersenyum puas. Janji wis dijaga. Saiki kabeh tetap lancar. Aku menutup mulutku agar tidak menjerit. Kini aku yakin, ayahku telah menjual kami semua demi kekayaan. Dan mungkin giliranku akan segera tiba. Sejak malam aku melihat ayah memberi darah pada makhluk itu, aku tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok hitam pekat itu muncul. Nafasnya berat, bau amis darah seakan masih menempel di hidungku. Aku merasa hidupku kini hanya menunggu giliran. Hari-hari berikutnya semakin suram. Retno, kakak keduaku, menjadi sangat aneh. Ia sering melamun, matanya kosong, bibirnya berkomat-kamit seolah berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Suatu malam, aku mendengar suaranya dari kamar. Tangis bercampur tawa. Aku mengintip lewat celah pintu. Retno duduk di lantai, rambutnya tergerai berantakan. Ia menatap ke sudut kosong kamarnya.
lalu berkata dengan suara pelan, seperti menanggapi sesuatu. "Iya, aku ngerti. Yen giliranku wis cedak. Tapi ojo saiki. Aku durung siap. Tubuhku membeku. Siapa yang diajaknya bicara?" Tiba-tiba, ia menoleh cepat ke arah pintu. Matanya merah, wajahnya pucat. Aku terlonjak kaget hampir berteriak. "Rif, kau yang ngintip yo?" Suaranya berat, bukan suara Retno yang biasanya. Aku langsung lari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, membaca doa sekuat hati. Tapi sepanjang malam, aku mendengar suara langkah kaki Retno mondar-mandir di depan pintuku sambil terkikik pelan. Pagi harinya, aku mendapati Retno sudah duduk di meja makan. Ia tampak biasa saja, seakan tak terjadi apa-apa. "Ayo Rif, sarapan?" katanya dengan senyum tipis. Aku hanya menatapnya. Senyum itu bukan senyum kakakku. Hari semakin kelam ketika kabar buruk datang lagi. Seorang tetangga berbisik pada ibu. "Bu, aku krungu wong-wong ngomong kalau keluarga sampean kuwi sing nyebabke ake bocah ilang. Katanya kabeh kuwi tumbal pesugihan." Ibu hanya diam, wajahnya pucat. Setelah tetangga itu pergi, ia duduk lemas di kursi, memegang kepalanya. Aku mendekat. "Bu, apa bener omongan wong-wong kuwi?" Ibu menatapku lama. Air matanya jatuh. "Rif, nek kowe ngerti kabeh, aku wedi kowe ra iso nrimo. Nanging sajane kabeh iki wis kelakon. Bapakmu wis keliru milih dalan." Aku tercekat. Jadi benar, ayah memang menyerahkan keluarganya sendiri. Malam itu, Retno menghilang. Ia keluar rumah tanpa pamit, hanya mengenakan baju tidur tipis. Aku melihatnya berjalan menuju arah telaga. Aku panik, langsung mengejarnya. "Mbak!" teriakku. Tapi langkahnya cepat sekali, seolah ada yang menarik tubuhnya. Sesampainya di telaga, aku melihat Retno berdiri di tepi air. Ia menatap permukaan tenang itu dengan tatapan kosong. "Mbak, ojo ditindakake." Aku berlari, menarik lengannya. Retno menoleh. Matanya sudah bukan lagi mata manusia. Bola matanya hitam legam, bibirnya tersenyum miring. "Wes wayahe Rif, aku wis dipilih, dadi tumbar sabanjure." Aku gemetar. "Ora mblak, ojo, ayo mulai." Tiba-tiba, air telaga bergolak hebat. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam, berlendir, menarik kaki Retno. Aku berteriak histeris menarik tubuhnya sekuat tenaga, tapi tenaga mereka jauh lebih kuat. "Aku ra pengen, Rif, tulung aku," teriak Retno, wajahnya penuh ketakutan. Aku menangis, memeluknya erat. "Gusti Allah, ojo nganti, aku ra gelem kelangan maneh." Namun dalam sekejap, tubuh Retno terseret ke dalam air. Tangannya melepaskanku. Ia menghilang. Aku hanya bisa menjerit, memukul-mukul permukaan telaga. Malam itu, aku kehilangan kakak keduaku. Sejak kejadian itu, aku tidak lagi sama. Aku sering mendengar suara Rati dan Retno memanggilku dalam tidur. Kadang mereka datang bersamaan, tubuhnya penuh luka, wajahnya mengerikan. "Rif, ayo melu kami.
kene luwih enak. Aku mulai sulit membedakan antara nyata dan mimpi. Kadang aku melihat mereka duduk di kursi ruang tamu, kadang di dapur, kadang berdiri di pojok kamarku. Ibu semakin terpuruk. Setiap malam ia menangis, tubuhnya kurus, matanya cekung. Sedangkan ayah sama sekali tidak berubah. Ia tetap sibuk dengan restorannya, bahkan semakin kaya. Aku muak melihatnya. Suatu malam, aku memberanikan diri menanyakan langsung padanya. Ya, opo kabeh iki pantes? Mbak Ratih mati, Mbak Retno ilang, wong-wong desa sengsara. Kabeh demi daganganmu rame. Ayah menatapku tajam. Matanya merah, wajahnya menakutkan. Kowe ojo ngatur aku, Rif. Kabeh kiwis jadi jalan sing tak pilih. Nek ora gelem manut, kowe siap dadi korban sabenjure. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Saat itu aku tahu, aku tidak punya lagi seorang ayah. Yang ada hanyalah seseorang yang menjual keluarganya demi kekuasaan. Beberapa malam kemudian, aku bermimpi aneh. Aku berada di sebuah ruangan luas, gelap, dengan puluhan sosok hitam mengelilingiku. Mereka tertawa, menari, suaranya menggelegar. Di tengah ruangan, ayah duduk di singgasana, wajahnya penuh senyum. Di sampingnya, Ratih dan Retno berdiri. Tubuh mereka pucat, mata kosong, tapi mulutnya tersenyum. Ayo Rif, gabung karo kita. Suara mereka bergema. Aku ingin lari, tapi kakiku terikat. Sosok hitam besar mendekat. Tangannya menyentuh bahuku. Dingin, licin, dan membuat seluruh tubuhku lumpuh. Aku menjerit, dan tiba-tiba terbangun. Namun, saat membuka mata, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Di tepi ranjangku, Ratih dan Retno benar-benar berdiri. Tubuh mereka berlumuran darah, wajah mereka rusak, tapi senyum mereka lebar. Rif, saiki giliran kunjupu awakmu. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Suara itu bergema di kamarku. Tubuhku kaku, nafasku terhenti. Ratih dan Retno berdiri di tepi ranjang. Tubuh mereka berlumuran darah. Wajah mereka rusak, namun senyum itu begitu dingin dan menusuk jiwaku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Mbak, ojo cedak aku. Namun mereka malah semakin mendekat. Suara langkah kaki mereka berdecit di lantai kayu. Setiap langkah terdengar seperti palu godam yang menghantam dadaku. Rif, ayo melu. Ning kene luwih apik. Ora ono loro, ora ono susah. Ning kene mung ono pesta lan kesenengan. Ratih berbicara. Suaranya bergema aneh, seperti datang dari dua arah sekaligus. Retno menyambung, wes wayahe. Wong tua kue wes janji, giliranmu saiki. Aku berusaha bangkit, melompat dari ranjang, berlari keluar kamar. Nafasku memburu, tubuhku gemetar. Namun saat ku buka pintu, lorong rumah tampak berubah, panjang, gelap, penuh suara bisikan-bisikan. Ayo, ojo melayu Rif, kabeh wes tak tunggu. Aku berlari ke ruang tengah. Ibu terduduk di kursi, tubuhnya lunglai,
Matanya kosong. Bu, tolong aku. Mbak pengen jupuk aku. Tapi ibu hanya menatapku lalu berbisik lirih. Rif, ikhlas nowai, iki wis takdir kita. Aku terbelalak. Jadi ibu pun sudah menyerah. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka keras. Ayah masuk dengan wajah penuh kemarahan. Rif, kue turung wayahe metu. Ojo balelo. Mangku mundur. Tubuhku gemetar. Yah, opo iki kabeh? Opo bener kue sing ngorbanke Ratih lan Retno? Yo, kabeh iki wis dadi pilihan. Kue kudu ngerti, kekayaan ora teko kanthi gratis. Sing kudu ikorbanke mung anak-anakku. Lan saiki giliranmu. Aku menjerit, hatiku hancur. Jadi benar, ayahku sendiri menjual darah dagingnya demi uang. Tiba-tiba pintu belakang terbuka. Seorang pria tua masuk. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam. Aku mengenalnya, Ayah Tejo. Cukup Parman. Aku wis ngomong, nek kue neruske dalan iki bakal ngerusak kabeh keluargamu. Ayah menoleh, wajahnya marah. Tejo, kue orang ngerti opo-opo. Iki dalanku, lan aku sing milih. Ayah Tejo maju, berdiri di depanku, melindungiku. Rif, rungokno aku. Wong tuamu wis gawe perjanjian jahat karo makhluk kuwi. Nanging isih ana dalan metu. Nanging kowe kudu wani, kudu kuat. Aku terisak. Pak Tejo, aku wis kelangan loro mbakku. Aku ora kuat maneh. Ia menepuk pundakku. Kowe kudu kuat. Nek ora, nyawamu bakal dicupuk bengiki. Tiba-tiba rumah bergetar. Dari lantai muncul asap hitam pekat. Suara tawa bergema, berat dan menakutkan. Dari kegelapan itu, sesosok makhluk muncul. Tinggi, hitam legam, matanya merah menyala. Tubuhnya dipenuhi lendir. Tangannya panjang, dengan kuku tajam. Inilah makhluk yang selama ini menguasai keluargaku. Aku wes teko. Wayahe janjimu dilunasi, Parman. Suaranya bergema seperti ribuan suara bersatu. Ayah menunduk, lalu menunjuk ke arahku. Iki, anakku sing bungsu. Jupo owai. Darahku membeku. Ayahku sendiri menyerahkan aku. Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai berderit. Napasku tercekat. Aku ingin lari tapi kakiku lemas. Rif, cepet woco dongo. Eling Gusti Allah. Ayah Tejo berteriak. Aku menutup mata, membaca ayat-ayat yang kuingat dengan suara gemetar. Tubuhku bergetar, air mataku jatuh. Makhluk itu meraung marah. Asap hitam semakin pekat. Ora iso, janji kudu ditepati. Nyawa bocah iki tadi tumbalku. Ia mengayunkan tangannya ke arahku. Tapi tiba-tiba Ayo Tejo menghadang. Ia membawa keris kecil menancapkannya ke tanah sambil membaca doa keras-keras. Cahaya terang muncul dari keris itu memecah kegelapan. Makhluk itu menjerit, tubuhnya berasap, lalu mundur beberapa langkah. Ayah marah, berusaha menghentikan Tejo. Tapi saat ia maju, sosok Ratih dan Retno muncul di sampingnya. Namun wajahnya mereka bukan lagi wajah kakakku. Itu hanyalah topeng kosong, boneka yang dipakai makhluk itu. Bapak, kenapa tega? Suara mereka lirih, membuat ayah terdiam sejenak. Aku melihat kesempatan. Dengan sekuat tenaga, aku berlari keluar rumah. Tapi sesampainya di halaman, aku terhenti.
Di sana, puluhan sosok hitam sudah menunggu. Mata merah mereka menatapku, senyum menyeringai, seakan pesta tumbal sudah siap dimulai. Rif, melo kita, melo kita. Bisikan itu membuat telingaku sakit. Aku berteriak, menutup telinga, jatuh tersungkur. Tubuhku gemetar, mataku kabur. Lalu aku mendengar suara ayah Tejo lagi. Rif, eling, Gusti Allah luwih kuasa tinimbang kabeh iki. Aku mengangkat kepala. Cahaya dari kerisnya makin terang, menembus kegelapan, membuat makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan. Tapi ayahku, ia malah maju mendekat ke makhluk besar itu. Aku ra peduli. Jupuk wae nyawaku, nanging ojo cabut kekayaanku. Makhluk itu tertawa, suara yang membuat tanah bergetar. Kue pancen edan Parman. Kue orang ngerti, aku ora mung jupuk nyawamu, nanging kabeh sing ono ing dalemu. Dalam sekejap, tubuh ayahku disambar asap hitam, terseret masuk ke dalam kegelapan. Teriakannya menggema, lalu hilang. Aku hanya bisa menjerit. Rumah bergetar semakin hebat. Atap roboh, dinding retak, kaca pecah. Makhluk-makhluk itu menjerit dan menghilang satu persatu, tersapu cahaya keris ayah Tejo. Hingga akhirnya semuanya hening. Aku terbaring di tanah, tubuhku lemah, napasku tersengal. Ayah Tejo mendekat, membantu aku bangun. Wis rampung, Rif. Nanging kue kudu eling. Iki dudu pungkasan sing gampang. Trauma iki bakal kue gendong sauripmu. Aku menunduk, air mataku jatuh. Aku wis kelangan kabeh, Pak. Rati, Retno, ibuku, bapakku. Ia menepuk bahuku. Sing penting, kue isi urip. Gunakake uripmu kanggo nglingakake wong liya, supaya ora ana maneh sing milih dalan sesat iki. Aku mengangguk, meski hatiku hancur lebur. Beberapa bulan kemudian, aku meninggalkan desa itu. Rumahku sudah hancur, keluargaku sirna. Namun setiap malam, aku masih mendengar suara Ratih dan Retno dalam mimpiku. Kadang mereka tersenyum, kadang mereka menangis. Dan aku tahu, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Itulah kisahku. Kisah tentang sebuah keluarga yang hancur karena pesugihan. Dari semua ini, aku belajar satu hal. Jalan pintas menuju kekayaan selalu berujung pada kehancuran. Tidak ada kekuatan yang lebih besar selain Allah. Siapapun yang mencoba bermain dengan jin, pasti akan menanggung akibatnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bayangan Malam agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor nyata lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan hati-hati, karena bayangan malam mungkin masih mengintai di sekitarmu.